Jadi beliau sempat berhijab, namun sekarang dilepas hijabnya begitu, Ustaz. Karena ini tidak termasuk wajah. Wajah kan ini. Iya. Ya kan? Ini bukan. Apalagi untuk menaati Allah. Apalagi karena Allah Maha tahu dengan kondisi ketidak. Apalagi kalau nyamuk itu seperti kategori Roski, punya akal. Dimainin cicak-cicak. Gitu kan? Ini pergi lagi sini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Sedang diuji flu sedikit, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga diberikan keberkahan. Duduk Amin. dulu. Terima kasih, Ustaz. Ya, bagus bahasanya tuh, diuji flu. Ya, Ustaz. Iya, yang sehat juga diuji. Saya sehat diuji untuk bersyukur. Kemudian yang diuji dengan sakit pun untuk bersabar. Jadi di dunia ini hidup cuma dua. Kalau nggak bersyukur, Sabar. sabar. Dua-duanya adalah ibadah. Jadi kalau kita paham semua itu ibadah, insya Allah semua keadaan yang Allah berikan kepada kita itu lebih mudah diterima. Satu itu. Yang kedua, itu sebagai wasilah untuk mempercepat kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita menikmati hidup. Ya. Nah, kalau nggak ada kesabaran kan gelisah terus, capek, penyakit makin banyak. Ya. Kalau nggak ada rasa syukur, larut dalam riya. Kemudian setelah itu mencari kepuasan nafsu, capek jadinya, tidak menikmati sesungguhnya. Ya, jadi kalimatnya bagus itu. Ya. Alhamdulillah. Gimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini, ya. Ada berita apa ini? Iya, Ustaz. Kemarin lagi istirahat di rumah, nggak sengaja lihat-lihat berita, Ustaz. Dan sedang ramai diperbincangkan di media sosial, Ustaz. Ada salah satu inilah ya, selebritis, Ustaz. Selebritis, Iya, siapa? selebritis yang melepas hijabnya, Ustaz. Innalillahi. Jadi beliau sempat berhijab, namun sekarang dilepas hijabnya begitu, Ustaz. Iya, ya. Itu bagaimana, Ustaz, pandangannya? Ya, yang pertama kita mendoakan terlebih dahulu ya. Karena kan kita tidak tahu apa yang dirasakan. Mungkin sedang mengalami satu ujian yang tidak mudah, kan? Butuh ketenangan, butuh tempat bicara, butuh macam-macam. Dan adab kita yang pertama kali adalah mendoakan terlebih dahulu. Supaya Allah mengangkat kesulitan-kesulitannya. Kemudian memberikan hidayah yang terbaik untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Karena kan kita meyakini sepenuh jiwa, sepenuh hati bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya kesehatan Allah. Yang punya diri kita adalah Allah. Nah, hukum mengatakan kalau kita dekat dengan yang punya solusi, dengan yang punya segala hal, maka akan lebih memberikan kemudahan akses kepada kita untuk mengatasi semua persoalan. Ya, kita nggak bisa bandingkan dengan Allah karena Allah pemilik segalanya. Tapi ketika rezeki misalnya dekat dengan pimpinan, akses mudah kan? Ya kan? Kenal dengan direktur A, mau ke perusahaannya, nggak usah lama ngantri, periksa, tiba-tiba dijemput datang kan? Sekarang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk diselesaikan? Tidak ada. Nah, hanya sekarang keyakinan itu kadang tidak berimbang dengan ikhtiar, dengan jalan yang harus dilakukan. Orang yakin tapi belum tahu jalannya. Nah, orang yang tahu memberitahu supaya tidak salah jalan. Ya kan? Semua orang meyakini, bahkan penjahat pun yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Allah adalah Tuhan. Tapi karena nggak tahu cara mendekat, ya akhirnya apa? Tidak mendapat petunjuk. Karena tidak mendapat petunjuk, mencari jalan yang salah kan? Nah, orang yang tahu memberikan dia jalan sehingga dia bisa kembali kepada jalan kebaikan. Nah, itu dulu. Jadi adab yang pertama didahulukan. Kita mendoakan segala yang baik-baik, kan? Allah mengangkat kesulitannya, mempermudah segala urusannya, dan mendekatkan dia dengan Allah. Sehingga di dalam setiap situasi yang sulit yang dialami, dia bisa mendapatkan petunjuk, kemudahan yang langsung Allah berikan kepadanya. Itu yang pertama. Sebelum hukum. Kan? Karena kadang ada orang yang berbuat itu karena ketidaktahuannya. Ya kan? Maka dia mengerjakan. Ada yang memang sengaja untuk bermaksiat. Maka itu diniatkan, itu yang salah. Dan di dua hal itu pun selalu ada peluang untuk kembali pada jalan yang baik. Jadi itu dulu yang kita dahulukan sebelum menghukumi ini itu dan kadang terlalu jauh babnya sehingga tidak sampai kepada apa yang diinginkan. Jelas nih ya? Baik. Nah, kalau sudah paham kemudian dikembalikan. Kan?
Saya tanya dulu, apa hukumnya jilbab bagi seorang muslim? Muslim wajib Ustaz. Enggak lah, maka muslim berpakai jilbab, berarti kamu harus pakai jilbab. Iya, muslimah Ustaz, muslimah. Ya, muslimah iya. Iya, muslimah. Muslim ya enggak. Kalau muslim tidak berjilbab. Betul. Rizky muslim atau muslimah? Muslim Ustaz. Muslim kan? Nah, berjilbab atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak. Tadi katanya wajib. Iya betul. Ya, jadi lelaki tidak berjilbab. Iya, betul. Perempuan Berjilbab. berjilbab. Perempuan yang beragama Islam disebut muslimah. Gitu. Laki-laki yang beragama Islam disebut apa? Muslim. Muslim ya. Apa artinya muslim? Orang yang memeluk agama Islam. Baik. Laki-laki. Laki-laki. Perempuannya? Muslimah. Nah, di atas itu kata muslim dan muslimah akarnya sama. Dari aslama yuslimu. Sifatnya disebut Islam. Aslama itu tunduk, patuh, taat. Nah, orangnya disebut muslim. Kapan seorang disebut muslim? Ketika tunduk, patuh, dan taat. Kapan perempuan disebut muslimah? Ketika tunduk, patuh, dan taat. Nah, siapa yang ditunduki, dipatuhi, ditaati? Allah. Bagaimana caranya? Melalui keterangan Rasulullah, teladan Rasulullah. Karena itu di syahadat kita diikat kan? Asyhadu an la ilaha illallah sebagai ketaatan mutlak untuk menyembah Allah. Caranya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah kita dapatkan taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang apa saja yang Allah perintahkan baik kepada laki-laki muslim atau perempuan muslimah. Dan sehingga dengan itu kita dipandang sebagai hamba yang taat kepada Allah. Kan? Baik. Nah, ada yang sifatnya ibadah ritual, kan? Yang melekat pada kegiatan kita untuk membuktikan keimanan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita kepada siapa? Allah. Seperti sholat. Ya, sholat itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda kepatuhan, ketundukan, dan keberimanan kita kepada Allah. Beriman nggak? Gimana membuktikannya? Diuji sholat. Kalau sholat berarti beriman. Kalau nggak sholat berarti belum beriman. Karena itu kalimat sholat di Quran itu disebut dengan iman. Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak menyia-nyiakan sholat kalian yang dikerjakan untuk membuktikan iman itu. Karena itu letaknya setelah kalimat tauhid. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu, saya Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya, kata Allah. Sa'budni, buktikan. Nah, keyakinanmu kepadaku, kebertuhananmu kepadaku, kata Allah, dengan menyembahku. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah lidzikri. Tunaikan salat untuk mengingatku, untuk menjadikan engkau patuh kepadaku. Nah, jadi ini bagian yang pertama. Ya, jadi kalau ada orang mengaku muslim, beriman tapi tidak sholat, dipertanyakan keimanannya. Ya kan? Nah, sekarang ada lagi bukti kepatuhan, ketundukan itu yang mengikat kepada misalnya hukum-hukum sosial. Diminta kita berbuat baik ya dengan sesama, tidak mencuri, tidak merusak. Itu bukti ketundukan kepada Allah, kepatuhan. Sehingga menyembah Allahnya pun baik, ya kan? Kemudian hubungan dengan orang-orang sekitaran pun termasuk dengan lingkungan, hewan, kemudian tumbuhan juga baik. Dan ada yang mengikat kepada tampilan diri kita, ya kan? Sebagai laki-laki, perempuan, tutup aurat misalnya, ya kan? Itu pun ujian dari Allah untuk menguji seberapa besar kita tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang mengatur tata cara ini disebut dengan syariat namanya. Ya, maka ada yang terkait dengan ibadah ritual, ada yang terkait dengan ibadah sosial, ada yang terkait dengan pengaturan kehidupan kita dalam bertindak, berperilaku, bersikap, dan beradab. Nah, di antara adab itu bagaimana cara kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam menata diri kita supaya tampil baik secara syariat. Sifatnya disebut syar'i. Maka dari itu ada pakaian syar'i. Apa itu pakaian syar'i? Pakaian yang saat digunakan itu memenuhi ketentuan syariat. Menutup aurat, tidak harus mewah. Ya, dan tidak harus klasifikasi tertentu. Kan? Apakah yang pakai baju koko itu syar'i, yang pakai batik tidak? Tidak. Ya kan? Ada kualifikasinya. Apa itu? Menutup aurat. Tidak berlebihan, ditujukan untuk pamer, ria, kan? Islam menawarkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan untuk semua. Ya? Disilahkan mau pakai batik, nah seperti saya kenakan, alhamdulillah. Mau pakai baju koko, alhamdulillah. Ya? Mau pakai baju seragam seperti ini, alhamdulillah. Yang penting apa batasannya? Menutup aurat dengan baik. Ya?
Tidak ditunjukkan untuk merendahkan orang lain dengan tampil sombong, ya kan? Merasa hebat dengan pakaiannya, sehingga ingin orang lain itu memperlakukan berlebihan. Nah, batas ini yang dilihat tidak wajar. Kemudian ada lagi penjagaan spesial untuk perempuan. Nah, perempuan ini kan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sangat dijaga, sangat terhormat. Ya kan? Nah, saking terhormatnya, Allah kemudian memberikan spesifikasi itu untuk perempuan itu. Ini loh yang harus ditutup. Sebab kalau tidak tertutup nanti sebagian dari yang dimintakan. Kan Allah yang maha mengatur. Maha pencipta kan? Yang menciptakannya siapa? Allah. Allah. Jadi Allah paling tahu kan? Tentang kebutuhannya, tentang maslahatnya, tentang apa yang baik untuk dia, apa yang nggak baik untuk dia. Mungkin dia merasakan, oh nyaman kok, enak kok gini. Tapi itu sedang nggak baik gitu. Ya? Nah, ada sesuatu yang dipandang nanti ketika syariat memandang ini tidak baik, pasti akan ada dampaknya nanti. Jelas ya? Ya, kalaupun tidak di dunia, mungkin di akhirat bisa terjadi. Kan tanda kepatuhan tadi. Jadi yang pertama dilakukan adalah gambaran keimanan kita yang berwujud kepatuhan atas apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Jadi insan beriman itu menyikapi semua yang Allah tetapkan kepada kita, imannya dulu. Baru setelah itu akalnya, ya kan? Digunakan untuk berpikir, mencari hikmah apa yang diinginkan dari Allah dari ketentuan syariat ini. Untuk perempuan tadi karena spesial, pakaiannya beda dengan laki-laki. Ya kan? Maka auratnya diatur. Kalau laki-laki batasnya di mana? Ya kan? Ya kan? Di pusar gitu kan? Nah, kemudian sampai ke bawah, ke lutut itu ya. Nah, itu batas yang pokok. Yang lainnya nanti kepantasan, kepatutan. Ya, jangan sepulang dari sini, wah ininya naik ke atas, kebuka aja kan? Tidak juga. Ya. Nah, tidak, kan batas kepatutan, kepantasan, ya kan? Nah, itu yang ditutup dengan rapi, dengan baik. Perempuan bagaimana? Kan? Maka diatur, misalnya di surah Cahaya, tuh, surah ke-24, surah Nur. Bagaimana Allah menunjukkan jalan kebaikan sehingga menjadi cahaya yang terang untuk membimbing. Ketika seorang hamba, apalagi kalau ayatnya 31, ayat 31 di Quran, surah ke-24, An-Nur, dipraktekkan oleh perempuan, maka perempuan itu bercahaya di hadapan Allah. Punya nilai, ya, punya aura kebaikan. Ya kan? Apa yang Allah sampaikan di ayat ini, Quran surah 24, surah Cahaya ayat 31, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina ya zinatahunna illa ma dhahara minha. Wah, jelas tuh. Ya kan? Ini pembukanya aja ya. Pembukanya udah luar biasa tuh. Dan hendaklah pada setiap perempuan yang beriman. Tuh, imannya didahulukan sebelum keperempuanannya. Karena untuk melakukan ini butuh iman. Ya kan? Kalau orang belum beriman, ya mungkin dalam tanda petik wajar tidak bisa dia mendapatkan petunjuk atau bisikan dalam jiwanya karena imannya untuk melakukan perintah ini karena belum ada iman. Tapi bagi yang mengaku sudah beriman, maka imannya akan memberikan tuntunan. Berikan cahaya, memberikan bisikan dari jiwa yang paling dalam, lakukan. Kan? Yang pertama yaghuddna min absarihinna, jaga pandangan. Nah, jadi di situ nanti kita akan temukan ada petunjuk-petunjuk dalam iman yang memberikan garis batas kepada pandangan kita, ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Kan? Makanya orang beriman itu punya kualifikasi yang harus dilihat itu. Ya, dan itu kesepakatan nanti imannya yang akan memberikan dorongan. Baik laki-laki, perempuan tuh punya gambaran. Imannya akan memberikan petunjuk, ini boleh, ini tidak. Bagi yang tidak beriman, mungkin dianggap biasa. Kan? Melihat pakaian-pakaian tertentu yang terbuka apa, mungkin dianggap biasa. Oh, itulah mungkin budayanya. Mungkin itu pakaian terhormat di tempat itu, kita hormati. Ya? Nah, itu kan standar penglihatan umum. Tapi bagi yang beriman, ada penjagaan di situ. Kata imannya jangan dilihat itu. Itu nggak pantas untuk dilihat. Iman yang bicara. Ya kan? Ya, walaupun di sana melihat seperti biasa, tapi kata imannya jangan. Ya kan? Jadi yang pertama yang dibangun kepatuhannya dulu. Patuh nggak sama Allah dengan imannya itu. Nanti baru dijelaskan. Akal membimbing. Jadi kalau sudah ada iman, nanti iman mengarahkan kepada akal untuk memahami. Pemahaman yang dibimbing oleh iman itu kepada akal disebut hikmah. Ya kan? Nah, nanti akalnya dibimbing oleh hikmah sehingga bijak melihat, oh ini yang dimaksudkan Allah. Ya kan? Memang terbuka di sana terhormat, tapi menurut iman tidak. Itu membawa sesuatu yang nggak baik misalnya. Ya? Jadi khayalan yang tidak pantas, merusak kepada pikiran misalnya. Kan? Oh itu pikirannya aja buruk. Kenapa jadi buruk? Karena ada penyebab. Ya kan?
Nah, jadi banyak hal yang Allah itu ketika menurunkan, karena Allah maha memahami kita. Ingat loh, di diri manusia itu ada nafsu. Ya kan? Pemantik nafsu itu apa? Apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu yang dilihat jadi bayangan, bayangan masuk tuh, ya imajinasi itu masuk nanti ke dalam diri itu. Nah, setan memprovokasi ketika itu masuk ke nafsu. Begitu masuk ke nafsu bahaya. Gitu caranya. Dan ini hanya akan difikirkan oleh akal yang bening. Dibimbing oleh hikmah. Jadi bukan berarti dilarang untuk ini, dikekang untuk ekspresi. Tidak. Allah memberikan jalan kebaikan supaya kehidupan nyaman, damai, tenang. Wa yahfadna furujahunna. Jaga kehormatan. Dengan saya terjemahkan kehormatan itu bahasa halusnya. Kan? Artinya jaga diri, jangan berbuat zina, jangan selingkuh. Itu pasti nanti ada dampaknya. Ya. Tidak menjaga pandangan, ada dampaknya. Ya kan? Dari situ apa yang terjadi? Muncul perbuatan zina. Ya, turunannya apa? Ada selingkuh. Dari situ merusak kehidupan rumah tangga. Betapa banyak kasus muncul karena ini selingkuh, ini rusak. Silaturahim jadi terpecah, tadinya teman akrab, jadi tidak bergaul lagi. Di dalam jadi tidak harmoni, berhubungan suami istri jadi nggak enak, dan sebagainya. Gara-gara apa? Nafsu. Dari mana bisa berkembang itu? Kalau nggak melihat, itu mendengar. Jelas ya? Jadi makanya di Islam itu, yang dilihat itu jaga, yang didengar itu jaga. Supaya tidak merusak. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang setelah itu apa? Ini urutan yang indahnya itu. Jaga dari pandangan, jaga kehormatan diri. Kalaupun ingin tampil keluar, duhai perempuan yang beriman. Tuh. Kan? Jangan tampakkan semua keindahan dalam dirimu itu. Jadi Allah itu menempatkan perempuan dengan posisi terhormat yang indah. Tidak dicipta engkau perempuan, kecuali terhormat dan indah. Semua yang melekat pada dirimu indah. Memang nama saya indah? Bukan itu maksudnya. Walaupun nama kamu indah, nama kamu misalnya Niki, nama kamu siapapun, sepanjang jadi perempuan, itu ada tampilan dalam dirinya yang kalau dilihat pasangannya terlihat indah. Lihat laki-laki itu indah, sebagaimanapun keadaannya. Kan? Dan tipikalnya kan, walaupun orang mengatakan cantik itu kan relatif, Ustaz. Kalau jelek mutlak misalnya, kan tidak juga. Ya, justru kerelatifan itu menjadikan seseorang memandang itu berbeda. Ya, untuk mengarahkan kepada apakah jodoh itu, apakah kepada keterpikatan itu, ya kan? Ya, karena itulah dibentuk kekeragaman itu supaya ada harmoni, keindahan, kenikmatan. Tapi pada prinsipnya, pada diri perempuan diberikan kehormatan dari Allah yang memuliakan tampilannya. Ini tampil indah dalam kehidupan. Nah, segala yang indah itu kan? Itu kan harus dijaga. Ya kan? Taman indah jaga supaya nggak rusak. Ya kan? Gambar indah jaga supaya nggak kena coretan dan sebagainya. Makhluk dicipta indah, Allah menjaganya. Allah sendiri yang menjaga. Karena Allah yang mencipta, Allah sendiri yang menjaganya. Allahu Akbar. Apa diantaranya? Dengan menutup auratnya. Nih yang boleh terbuka tuh ini, illa ma dhahara minha. Kecuali yang boleh terbuka untuk sekedar digunakan beraktivitas, bukan untuk menghambat, tapi menjaga keindahannya, memproteksi dari hal-hal yang mungkin merusak keindahan itu. Ya kan? Siapa yang tiba-tiba merendahkan, ya kan? Lewat, ditutup dengan aurat itu sepenuhnya, orang hormat, dibuka, sweet, ya kan? Terus diolok-olok itu kan merendahkan, ya kan? Masa tiba-tiba ada perempuan pengen diolok-olok orang lain, pengen dipermainkan, berarti kan nggak sehat kan? Nah, di titik inilah kemudian Allah menjaga. Apa yang boleh tampak ini, ya kan? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi tipis sekali. Hanya seputar wajah dan telapak tangan. Ada sebagian menambahkan dengan kaki yang biasa digunakan di alas di bawahnya itu, ya kan? Pendapatnya Imam Abu Hanifah misalnya, karena itu biasa dipakai untuk beraktivitas di masa-masa terdahulu. Telapak kaki itu boleh? Iya, ya sebagian itu di Madzhab Hanafi ya, karena menganggap itu pun dibatasi lagi. Ya, pada kegiatan-kegiatan khusus seperti misalnya asisten rumah tangga yang sering belanja. Jangan dikiaskan ke asisten rumah tangga sekarang. Kalau dulu kan bagaimana belanjanya gitu kan, dan sebagainya, karena sering beraktivitas sehingga dianggap sesuatu yang biasa dan wajar. Tapi sampai situ saja, yang lainnya sepakat ditutup. Baik, wajah, telapak tangan, ini yang paling pokok. Rambut masuk tidak? Masuk tidak ke wajah? Rambut perempuan, rambut tuh di mana sih?
Kepala saja. Kepala ya. Nah, yang melekat pada semua manusia ini pada hakikatnya disebut rambut. Iya. Tapi kalau disebut khusus rambut itu di kepala. Kalau bulu itu hewan. Iya. Bulu ayam gitu kan. Bulu bebek gitu ya, itu bulu. Kalau rambut ke semua manusia yang terletak pada manusia. Itu disebut kumis yang di sini. Ini disebut janggut misalnya kan. Ini rambut pada hakikatnya kan. Tapi kalau disebutkan mutlak berarti yang tumbuh di kepala. Jelas ya? Nah, maka karena ini tidak termasuk wajah. Wajah kan ini. Ya kan? Ini bukan. Ya. Maka ini termasuk yang ditutup. Bukan dibuka. Jelas ya? Nah, maka di sini kita bisa simpulkan. Nah, kalau ngajinya begini kan tahu urutannya. Ya? Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa rambut bagi perempuan itu termasuk bagian yang dinilai indah oleh syariat. Sehingga Allah dengan ini memberikan kasihnya kepada setiap hambanya yang muslimah, yang perempuan, yang mukminah untuk menutup rambut itu. Nggak boleh semua orang lihat, kecuali yang diperkenankan melihat. Sebab yang indah, yang istimewa itu kan aksesnya terbatas. Ya kan? Terbatas. Makanya dijaga, diprotek tuh. Apa semua orang bisa lihat berlian yang indah? Enggak, disimpan kan di tempat khusus. Hanya sebagian yang boleh lihat, kan? Ya kan? Apalagi yang paling berharga misalnya, harta yang paling berharga, ya, lukisan yang paling indah, mewah, dijaga. Ya kan? Wah, ini ada lukisan Mona Lisa, lukisan ini. Karena berharga, indah, dijaga. Nggak semua orang boleh lihat, kan? Ya kan? Orang-orang tertentu, kan? Maka Allah bikin kualifikasi. Yang boleh lihat tuh ini. Ini yang disebut dengan mahramnya. Ini ada suaminya. Ya kan? Kalau suami zauj, ya, yang menikahinya. Perempuannya zaujah, yang dinikahi. Ya, kalau mahram tuh seperti ibunya, bapaknya, ya kan? Adiknya, kakaknya, itu mahram namanya, yang dilarang untuk menikahinya. Itu masuk, boleh. Tapi di luar itu jangan. Jelas ya? Ya, karena ini dikhususkan spesifikasi ini untuk hikmah-hikmah tertentu. Jadi yang pertama itu adalah ketundukan kepatuhan. Makanya disebut kalimatnya dibuka dengan iman. Keimanannya dulu. Jadi makanya ada para ulama fikih, termasuk ulama fikih perempuan. Dulu itu ada ulama hebat kita perempuan, Allah yarhamha. Itu Profesor Dr. Khuzaimah Tahidoyanggo. Ya, termasuk guru saya juga itu beliau, Masya Allah, ya, dari Palu asalnya. Ya, di MUI sudah meninggal dunia. Itu Masya Allah beliau termasuk pakar fikih perbandingan sampai S3 di Al-Azhar, ilmunya sangat luar biasa. Nah, di antara penilaian terhadap hukum jilbab yang menutup ya, aurat perempuan dari rambut itu sampai ke bawah, itu beliau menyebutnya dengan ainu ta'abbudi. Ya, ain ta'abbudi itu adalah hukum wajib yang mengikat secara personal sebagai pembuktian ibadah kita kepada Allah. Gitu, ya. Nah, itu bahasa fikih yang sangat kuat sekali untuk menunjukkan sebuah kewajiban personal demi menunjukkan ibadah kita kepada Allah. Ya, kalau bahasa bebasnya, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk begini, saya lakukan. Karena imanku kepadamu. Kau katakan aku perempuan beriman. Ya kan dipanggil dengan perempuan beriman kan? Kullil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Terus perempuannya mengatakan, ya Allah, saya beriman. Ya, tutup auratmu. Siap ya Allah, saya tutup. Jadi perkara pertama imannya. Jelas ya? Nah, ini di bagian yang pertama. Jadi ketika seorang perempuan itu menutup bagian atas kepala di rambutnya itu, ya, dengan jilbab misalnya, ini kan? Kemudian dengan itu dia lakukan untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah, maka ini bagian dari ibadahnya. Jelas ya? Karena panggilan apa tadi? Iman. Pembuktian keimanannya, ibadahnya kepada Allah, dia buktikan dengan mengikuti petunjuk Allah. Itulah sebabnya disebut muslimah. Perempuan yang taat, patuh, diperintah apa aja patuh. Nanti setelah itu baru cari hikmah. Ya, jadi di Islam itu yakin dulu, la raiba fi, kan, jangan ragu. Ya, di situ dipertaruhkan keyakinannya. Sholat yakin, belum tahu apapun hikmahnya, kerjain dulu. Nanti setelah yakin dikerjakan, Allah kasih hikmah. Oh, ini maksudnya. Ya, nah, nanti setelah paham di An-Nur ini, pindahlah ke Al-Ahzab. Ayat 59 misalnya. Ya, di situ nanti akan diajak berpikir tentang hikmah. Ya, kalimatnya indah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya.
Hei Nabi Muhammad SAW, Qul li azwajika, katakan, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, ya kan? Dan perempuan-perempuan yang beriman itu, perempuan-perempuan yang beriman. Bayang nggak? Jadi kan? Ya, jadi yang dikhitab, yang diajak bicara itu imannya dulu. Ya kan? Yudnina min jalabibihinna. Ya, hendaklah mereka menggunakan jilbab yang direndahkan, turunkan, rendahkan jilbabnya tuh. Jadi udah pakai, sebelumnya udah pakai. Ya, udah pakai kerudung kayak jilbab, diminta untuk direndahkan supaya nutup. Ya kan? Karena kadang-kadang ada yang pakai jilbab, rendah itu kan longgar. Longgar. Kenapa longgar? Karena ada yang ketat. Yang ketat tuh masih kelihatan. Ya, menarik orang-orang yang dipenuhi nafsu nantinya, bisa terganggu dia. Ya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini hikmahnya. Dzalika, yang demikian itu dilakukan, ya, itu untuk melindungi, pertama an yu'rafna, supaya dia diketahui sebagai insan beriman, perempuan yang beriman. Jadi dengan dia mengenakan jilbab itu karena untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai petunjuk keimanannya. Maka ketika digunakan, orang tahu, oh ini perempuan yang patuh. Ya kan? Oh ini muslimah itu. Ya kan? Nah, supaya an yu'rafna, supaya diketahui bahwa ini benar-benar muslimah. Jadi pakai jilbab itu, pakai kerudung itu kalau mau digunakan, niatnya harus benar dulu untuk menaati Allah. Dulu poinnya. Itu adab yang Quran sampaikan untuk menaati Allah, bukan sekedar model ini pakai ikut pakai. Nah, itu nggak stabil nanti tuh. Nah, jadi begitu ini hilang modelnya, lepas lagi nanti. Ya. Nah, yang kedua bukan juga karena materi. Oh, tadi selebritis kan karena endorse pakai jilbab, karena sinetron pakai jilbab, pakai. Entar hilang sinetronnya, hilang lagi. Ya. Hilang jobnya, hilang jilbabnya. Ya kan? Nah, maka di sini Allah tuntun benarkan dulu niatnya. Ya kan? Ya. Yang demikian itu supaya engkau dikenali dulu sebagai seorang muslimah. Walaupun asbabun nuzulnya ini punya kasus tertentu. Dulu banyak diganggu perempuan-perempuan oleh para preman, diusilin dan sebagainya. Maka Allah kasih petunjuk pada pria-pria beriman. Kalau perempuan ini nanti kalau kelihatan pakai jilbab begini itu muslimah, lindungi ya. Kalau ada yang ganggu kamu bela. Ya kan? Makanya ayat setelahnya apa? Berbunyinya, lanjutan ayatnya, fala yu'dzaina. Maka engkau tidak akan diganggu. Jadi sebetulnya ketika seorang perempuan itu berniat benar menggunakan jilbabnya untuk menaati Allah, maka berlakulah hukum pada laki-laki untuk melindunginya. Otomatis tadi ya? Otomatis. Apalagi istri yang sudah ya jadi pasangan, pakai jilbab, itu udah otomatis ya. Langsung dilindungi. Ini yang kita lihat muslimah. Yang bukan mahram bagi kita. Kan? Yang bukan istri bagi si fulan. Tapi ketika dia menggunakan jilbab, lindungi. Dan ini hanya akan muncul ketika apa? Ketika si perempuan itu meniatkan jilbabnya untuk menaati Allah. Itu nanti bedanya. Jadi kalau sekedar berjilbab saja niat ini nggak ada, dorongan hatinya pun akan berbeda. Melihatnya biasa. Makanya kalau misalnya Razki melihat perempuan-perempuan tertentu yang berjilbab, itu kan lain kan cara melihatnya. Coba rasakan deh. Ya. Oh kayaknya kalau yang ini tuh ada rasa hormatnya, ada rasa bagaimana. Ini biasa gitu kan. Nah, walaupun di semua itu kita mengapresiasi, menghormati, mendoakan. Tapi dari niat itu Allah goncangkan itu aras untuk menghunjam kepada hati setiap insan beriman yang laki-laki untuk menjaga dalam kebaikan, hormat. Ya, betapa banyak kisah-kisah perempuan dilindungi oleh Allah karena jilbabnya. Kalau panjang waktunya bisa kita bahas lebih dalam lagi. Jadi itu ya poinnya ya. Pertama untuk menaati Allah. Ya kan? Yang kedua, kalaupun sudah memutuskan dipakai, ya kan, untuk menaati Allah menjadi hukum wajib kan? Wajib yang melekat pada diri. Dan ini ijma' ulama. Ya kan? Maka gunakan oleh perempuan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niatkan dengan tulus tadi itu supaya Allah turunkan nilai-nilai kebaikan yang menjaga dia dalam berkehidupan. Jelas? Apalagi? Jadi sebenarnya jilbab itu bentuk penjagaan Allah tadi ya? Penjagaan Allah. Dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Gimana? Masya Allah. Nah, tapi saya ingatkan satu kasus, kadang-kadang segelintir orang itu meninggalkan misalnya perintah Allah tertentu karena membandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi tertentu. Gitu.
Nah, ini juga mesti diwaspadai. Itu diantara provokasi-provokasi, bisikan-bisikan setan yang mesti diwaspadai. Makanya bab iman itu dimantapkan dulu. Rizki itu punya siapa? Allah. Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Allah. Coba deh buka Quran surah 29 deh, kalau nggak salah. Ayat 60, coba dilihat. Nah, Al-Ankabut. Ya, Quran surah 29 ayat 60. Coba dilihat. 29. Quran surah 29 ayat 60. Coba. Kalau biasa baca Quran cepet tuh bukanya tuh. Nempel kertasnya. Nempel, ya emang nempel. Nggak nempel berarti nggak terjilid namanya. 60 saja. 60. Coba baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin Wa ka'ayyim min dabbatin, terus wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqnya pendek, la tahmilu rizqaha. La tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha. Terus Wa iyyakum. Nah, sampai situ dulu. Coba lihat. Coba baca terjemahannya apa. Dan berapa banyak binatang. Nah, diartikan jangan berapa, dan betapa. Oh, dan betapa. Ya. Dan betapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Oke, terus? Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Baik. Kemudian teruskan. Dan wa iyyakum ya, dan kepadamu. Dan apalagi kamu. Oh. Gitu kan? Coba gini. Binatang itu berakal tidak? Berakal. Oh. Waduh, kalau binatang berakal, repot kita. Insting. Binatang tidak berakal. Ya, tidak berakal, mau. Wah, kebayang kalau nyamuk berakal ya. Susah itu. Dia punya strategi kapan dia ngisap darah, kapan tidak. Dan kasihan cicak kalau nyamuknya berakal. Kapan cicak bisa makan nyamuknya? Ya kan? Nyamuk tidak berakal kan? Nyamuk dihisap tidak? Tidak. Ya, karena kenapa? Hewan kan? Tidak. Ya kan? Tugasnya tidak seperti manusia kan? Manusia ditugaskan, manusia dihisap. Kan? Hewan selesai. Allah kasih perbandingan di sini dengan hewan. Bayang nggak? Tahu cicak? Makanannya apa? Serangga yang terbang gitu ya. Apa? Serangga terbang itu apa? Nyamuk. Contoh. Orang tua kita pernah mengajarkan nih. Cicak di dinding. Diam-diam. Merayap. Baik. Jadi cicak itu hanya diperintahkan oleh Allah merayap. Walaupun diam-diam. Merayap aja. Setelah itu? Datang seekor nyamuk. Nah, kok bisa datang seekor nyamuk? Kenapa tidak mengatakan cicak mendatangi nyamuk, tapi datang seekor nyamuk? Siapa yang mendatangkan? Allah. Itu yang dimaksudkan Allahu yarzuquha. Jadi ketika Allah perintahkan cicak merayap aja, nyamuknya yang datang. Ya, saya tanya, cicak punya sayap nggak? Cicak enggak. Tidak, nyamuk punya sayap. Punya. Kalau dibaca pakai akal, bagaimana hewan yang cuma merayap, yang nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang? Apalagi kalau nyamuk itu seperti kategori Roski, punya akal. Dimainin cicak. Ini pergi lagi sini. Ya, alhamdulillahnya nyamuk tidak berakal. Cuma cicak taat, jalan aja rayap. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, ya silakan. Dimakan kan? Iya. Jelas ya? Itu cicak dan nyamuk yang nggak dihisab aja, sebegitu adanya, Allah urus rezekinya. Apalagi Roski. Apalagi istrinya rezeki yang perempuan. Ya kan? Jadi mengenakan hijab, melepas hijab, itu bagian dari ujian kepatuhan. Babnya nggak terkait dengan rezeki. Jelas nggak? Jangan dikira kalau melepas jilbab itu dapat rezeki. Tentu rezekinya sudah diatur kok oleh Allah. Allah sudah atur rezekinya. Kalau kamu cari, kamu dapat. Apa nggak mungkin dapat rezeki tanpa dengan berjilbab itu? Iya. Ya kan? Kalau bisa didapatkan, kenapa harus melepasnya? Jelas ya? Ya, jadi itu babnya nanti bab iman. Ya, nanti ada pembahasannya. Ini aturannya, ini ketetapannya, bagiannya seperti ini, yang bukan bagian dia begini. Kalau didapatkan dengan cara yang benar, gini baliknya. Kalau dengan cara yang salah, begini dapatnya. Jadi jangan dijadikan alasan untuk melepaskan satu kewajiban itu untuk mendapatkan ukuran duniawi. Karena sudah ada aturannya di aturan duniawi ini. Kamu berjilbab pun dapat. Yang repot tuh ketika engkau lepas, kok rasakan mendapatkan sesuatu,
saat yang bersamaan engkau sedang melakukannya dengan cara yang salah. Bagaimana ketika salah itu diwafatkan? Pilih mana? Wafat dalam keadaan soleh atau salah? Soleh, pasti. Ya kan? Iya. Tanya apa lagi? Alhamdulillah, Ustaz, udah jelas insya Allah, Ustaz. Jelas. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau sudah dijelas, diperlihatkan, segera perbaiki. Ya kan? Nah, jangan dikategorikan ini dosa yang terbuka, ini dosa yang tertutup atau bagaimana. Tidak. Iya. Ya, justru ketika Allah tutupi, ya kan? Itu segera kemudian sadari sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dekati Allahnya. Kalau dibuka, udah dibuka kan udah diketahui. Iya. Ya kan? Ketika Allah bukakan, kamu salah. Nah, udah dibukakan aja belum taubat dengan cara apa lagi diingatkan. Ya kan? Nah, jadi kita di luar itu semua tugasnya adalah mendoakan. Ya kan? Lalu jika ada saudari kita dalam kondisi demikian, orang-orang terdekatnya itu ya hadir di sekitarnya, memberikan solusi. Ya, kalau dia punya kemampuan di bab rizki, buka peluang, ajak usaha bareng-bareng. Jangan takut rugi, kan rizkinya itu sudah diatur. Jangan takut rugi, sehingga itu tidak diambil kesempatannya oleh orang lain yang memanfaatkan keadaan itu untuk mencari dunia. Wah, karena viral, ambil, dipakai, gitu kan, dibayar, kan? Kenapa nggak datang yang beriman, datang pertahankan jilbabmu, pertahankan cadarmu. Sekarang bisa nggak ikut dengan kita, yuk join pekerjaan ini bareng-bareng. Itu sikapnya. Kasih solusi. Ya, jadi bukan sekedar hanya, wah ini apalagi menghujat, mencela, saya tidak termasuk bagian yang demikian. Paham tidak? Insya Allah, Ustaz. Hah? Insya Allah. Baik, coba ujung ayatnya apa tadi? Ujung ayatnya, Ya? dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca dong Qurannya. Maaf, Ustaz. Terus? Sebentar. Wa iyyakum Terus? wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul. Wa huwas samiul alim. Nah, kadang-kadang, kenapa di situ ada kata as-sami'un alim? Kadang suka menyimpulkan, Allah maha tahu kok dengan keadaanku. Ya kan? Oh iya. Kamu kan nggak tahu apa yang aku rasakan. Dibalas oleh Allah sebelum dia berkata, Allah dengar loh suara hati kamu itu, Allah tahu. Karena itu Allah kasih jalan. Kalau kamu menyadari Allah itu maha mendengar tentang apa yang kamu sedang curhatkan di hatimu, dan alimah mengetahui tentang kondisimu, maka ikuti petunjuk Allah. Ya, sudah tahu, ini kalau paham bahasa bebasnya, sudah tahu aku maha mendengar, aku maha mengetahui, tapi kenapa engkau berpaling dari ketentuanku? Jangan jadikan ya alasan untuk melepaskan diri dari ketentuan Allah itu, apalagi untuk menaati Allah, apalagi karena Allah maha tahu dengan kondisi tidak. Ya. Tapi justru dengan itu bangun ketaatan untuk mendekati Allah dengan cara yang baik. Paham ya? Cukup? Alhamdulillah, Ustaz, cukup. Semoga Allah rahmati kita dan menyayangi kita semua. Ayo lanjutkan lagi. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Izin pamit. Kasih ya. Iya. Allah khair. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Itu mau dibawa. Ustaz, maaf. Punten. Masya Allah. Jazakallah khair. Tutup nih.